Ya berarti itu simbiosis mutualisme dong. Sama-sama diuntungkan. Iya. Iya. Kalau kita ngomongin soal industri musik Indonesia, ada satu kata yang sering muncul akhir-akhir ini, kita sering denger banget. Satu katanya itu adalah kolaborasi. Emang nih, kolaborasi dilakukan sama banyak banget musisi supaya karyanya tetap relevan untuk zaman sekarang. Nah tapi ya kalau kita lihat-lihat nih, akhir-akhir ini kolaborasi makin banyak. Yang keren, tapi makin banyak juga yang agak nyebrang. Nah untuk itu kita bakal ngobrol barengan sama dua musisi yang udah ada di sebelah kiri dan kanan saya. Ini kayak tinju ya. Salam olahraga. Enggak dong, enggak kayak MMA ya. Ada Abang Merdi Simanjuntak di sini, apa kabar? Baik. Ada Adi Karavardi juga di sini. Halo. Apa kabar? Kedua baik, musisi kabar baik. yang udah siap ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Kalau Adi Kara ini gue sangat iri dengan suaranya, Bang. Wah iya. Sangat Kayak gimana sih? deep. Oh iya. Ladies and gentlemen. Iya. Coba gimana ya? Iya. Wah. Lu makan durian bijinya lu telan sih. Jadinya tebel Enggak, gua gini. banget. Gue gitu. Nah makanya nih buat lo semua, kita bakal sama-sama ngobrol-ngobrol seputar kolaborasi. Tapi sebelumnya kita mau ingetin, jangan lupa untuk tetap ikutin protokol kesehatan. Kalau misalnya masih dengerin kita di sini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tetap menggunakan maskernya gitu ya. Kalau kita di sini nggak pakai masker karena kita tetap ngejaga protokol kesehatan, kita agak jauh. Udah dicolok tadi kan? Udah dicolok ya. Udah. Di mana? Hah? Di kuping tadi. Jebakan pertamaku sudah keluar. Masih ada jebakan-jebakan yang lain guys. Dan kita mau ngingetin juga nih sebelum kita mulai. Jangan lupa juga untuk follow social media kita. Kalau di Instagram di @mldspot, langsung di follow buat tahu update terbaru seputar MLD Podcast. Bisa dengerin kita di Spotify dong, langsung di MLD Podcast, langsung di search, langsung di follow, dan langsung subscribe juga YouTube channel kita MLD Spot TV. Bisa nonton nih keseruan MLD Podcast kita yang sekarang dan episode-episode sebelumnya. MLD itu ini kan? Itu. Ini enak banget loh. Mantap. Ya kan? Nah, kita bakal ngobrolin soal topik kita untuk hari ini, ngomongin soal kolaborasi. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kayaknya seru nih kalau kita bacain komentar-komentar dari netizen ya. Karena kita juga udah ngajak pendengar-pendengar dan penonton-penonton kita untuk ngobrol-ngobrol bareng di sosial media kita. Oke. Di @mldspot kita bacain beberapa komentar-komentarnya kalau ditanya soal kolaborasi. Yang pertama ada @Joko Darmawans. Kolaborasi bagaikan simbiosis mutualisme. Gimana? Setuju gak? Setuju juga sih gue. Oke, setuju tuh ya. Setuju. Berikutnya dari @Ubaidemir. Bagus dong kalau kita ngomongin soal kolaborasi ya. Biasanya bisa menghasilkan warna baru di dunia musik. Bisa? Ya. Bisa. Atau warnanya gitu-gitu aja. Ya itu berarti salah pilih kolaborator. Siapa yang salah? Cuman kayaknya gue kepingin balik ke yang pertama tuh. Apa? Kolaborasi itu simbiosis mutualisme. Aha. Gue kurang setuju sih. Kenapa emang? Karena kolaborasi itu something yang harusnya gak usah dipikirin. Oke. Gainnya apa. Oke. Dan ini gue, I'm not trying to sound wise atau gimana ya. Cuman balik lagi menurut gue ya mas. Perspektif kolaborasi itu tergantung. Menurut gue itu orang luar yang bilang simbiosis mutualisme. Oh. Karena padahal misalnya let's say one day di Korea misalnya ngajak gue gitu. Misalnya, kan kita sama-sama mau. Iya. Kita gak mikirin dong apa yang gue bakal gain atau yang... Oh, betul gak sih? jadi gak mikirin benefitnya. Iya, Betul. Gitu ya. Dan menurut gue orang-orang luar aja yang nganggap itu simbiosis mutualisme. Tapi ada kan orang-orang yang memanfaatkan kolaborasi untuk keuntungan. Makanya tergantung dari objektifnya juga dari masing-masing ininya kan. Benar. Iya kan. Biasanya sih cuan ya. Iya. Kita lanjut nih ya Siap. ke obrolan berikutnya. Iya. Dari @Gilgit. Makin banyak yang nyebrang jauh. Emang iya? Iya ada yang seperti itu. Oke. Ada juga yang seperti Oke. itu. Berikutnya nih. Dari @asih_na1. Menjadikan lagu biasa jadi luar biasa. Setuju. Setuju ya? Kalau gue ngeliat di tengah-tengah karena ada yang mungkin bisa jadi luar biasa tapi ada yang memang akhirnya jadi ya gitu aja gitu. Jadi Oke.
Jadi menurut gue nggak semua kolaborasi itu berhasil gitu. Yes. Cuman lagu yang tadinya itu bisa jadi luar biasa tuh ada juga dan cukup banyak juga kok gitu. Gue setuju juga itu. Dari pengalaman kalian sebagai seorang musisi gitu ya. Dari pengalaman kalian berdua berada untuk menciptakan lagu, ngajak orang-orang untuk berkolaborasi. Ibaratnya tadi sesuai dengan omongan salah satu netizen kita gitu ya. Kolaborasi itu bagaikan simbiosis mutualisme. Berarti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ada yang sama-sama diuntungkan, ada yang sama-sama dirugikan. Ya kan? Kita ngobrolin soal kolaborasi karena di satu sisi gini, ada yang emang sesuai sama tracknya, ada yang kok kayaknya nyebrang jauh ya. Iya kan? Dan ada yang kelihatan gini, kalau misalnya gue kolaborasi, let's say artis A yang kita udah kenal bersama dengan artis B yang kita tidak kenal. Setuju gak itu dibilang pansos? Nah tergantung nih definisi pansos ya. Kalau gua ngelihat pansos itu kan panjat sosial ya. Iya. Kalau panjat sosial itu berkaitan dengan status sosial. Jadi maksudnya jadi nggak bisa dijadiin tolak ukur berhasil tidaknya satu karya itu. Karena buat gue status sosial itu adalah ininya. Itu menurut gue ya. Ini menurut gue pribadi. Jadi kalau menurut gue cukup dinilai karyanya berhasil atau enggak gitu. Memang akhirnya bisa menjangkau audiens atau enggak. Tapi kalau pansos menurut gua itu udah lebih kayak memang pengen lebih ke pribadi gitu. Pengen menaikkan status sosial pribadinya. Jadi regardless karyanya mau kayak apa itu berarti dia tujuannya bukan ke karya. Gitu. Gitu. Kalau gue lihatnya gitu ya. Kalau lo gimana nanggepin soal ini? Emang benar dibilang pansos kayak gitu ya? Iya harusnya pelaku musiknya tuh gak bisa dijudge dia pansos. Karena mungkin itu manajemennya atau yang gimana yang berpikir. Orang-orang di belakang dia. Orang-orang di belakang yang kayak gimana kita bisa kasarnya menguntungkan dari semua kolaborasi dan semua langkah yang bisa didapat. So pelaku musiknya jangan, menurut gue sih, I think it's silly sih kalau musik dibilang kolaborasi itu pansos. Tapi sebenarnya pansos tuh gak selamanya dianggap negatif tau. Karena pansos adalah sebuah hal yang positif kalau dilakukan dengan benar. Betul. Kayak contohnya ujung-ujungnya gini, ada seorang artis yang pengen naikin nama artis baru juga gitu kan. Gue akan ngajak lo untuk kolaborasi supaya nama lo naik. Sebenarnya itu kan adalah hal yang positif gitu ya. Jadi sebenarnya gak bisa dibilang pansos adalah hal yang negatif ya gak sih? Iya bisa juga sih. Kayak gue lebih ngeliatnya juga gini sih. Maksudnya kalau kayak mungkin perlu dibedain antara bagaimana pansos sama marketing gitu. Karena kalau marketing itu kan kita pengen reach ke audiens yang lebih luas gitu. Dan sebenarnya mirip-mirip juga dengan pansos. Ketika dia mau menaikkan status sosialnya yang kayak tadi gue bilang itu kan artinya dia juga bisa masuk ke dalam lingkungan yang baru lagi yang notabene adalah audiens baru lagi. Melebarkan audiens dia dari sebelumnya gitu. Jadi gimana kita menyikapi kata pansos itu sendiri gitu. Kalau gue ngelihatnya dua sisi itu tadi, itu lebih ke marketing sebenarnya gitu. Tapi ujung-ujungnya itu adalah kolaborasi kan? Kolaborasi. Dan kata panjat tuh kesannya tuh gimana? Iya, walaupun ya terdengar agak negatif ya. Iya. Tapi ya sekarang kenyataannya banyak yang melakukan itu. Maksudnya bukan untuk musik aja ya. Banyak yang panjat sosial, banyak yang apa segala macam. Ya tujuannya adalah untuk social interestnya dia. Iya, betul. Untuk kebaikan dia atau brandnya. Well, kita gak bisa tutup mata, tapi itu adalah sebuah hal yang sering dilakukan kan? Iya. Banyak kok, apalagi di kota besar ya. Sorry gue boleh tambahin gak? Boleh. Masalahnya panjat sosial kan kolaborasi itu gak bakal terjadi kalau kedua pihak tuh udah mau. Iya. Dan harusnya kalau misalnya pihak yang diajak itu ngerasa dia panjat sosial, dia pasti nolak dong. Betul. Iya. Kalau misalnya kayak, I think kalau misalnya let's say kita ngejudge A kolaborasi sama B, si A panjat, maksudnya si B-nya mau kan? So I don't think there's such thing as panjat sosial sih. Iya, setuju. Tapi pernah gak ngelakuin sesuatu, let's say bikin konten gitu ya, yang dalam tanda kutip mungkin orang-orang lihatnya nih pansos nih, ngelakuin konten, bikin konten supaya kontennya viral? Kalau gua kayak itu tadi, untuk melebarkan audiensnya pernah gitu. Tapi gue gak pernah memikirkan kayak tadi pansosnya itu. Tapi kalau konten untuk bisa reach ke audiens yang lebih, yang tadinya bahkan gak tahu karya-karya gue sebelumnya jadi bisa jadi tahu, itu ya pernah gitu. Kalau gimana? Kalau gue minum dulu. Sebat. Di sini aja. Kalau gue gak terlalu suka sih kata panjat. Panjat sosialnya pun tuh gak. Dan masalahnya kayak gue bilang gue masih tetap percaya sama poin gue tadi.
Yang kolaborasi tuh gak bakal terjadi kalau misalnya, dan komentar orang tuh bakal ngomongnya A, B, C, D sampai Z gitu. Dan it's up to, mereka gak tahu cerita sebenarnya gitu. Kasarnya kalau mereka gak tahu berapa lama waktu yang lu spend di studio. Iya, misalnya kayak deal-dealannya tuh gimana tuh mereka gak tahu gitu. Iya gak sih kayak rahasia dapurnya apa yang misalnya, terjadi. sorry gue tambahin lagi. Misalnya A kerja sama B, A-nya gak terkenal, B-nya terkenal banget. Tapi A-nya menguntungkan si B dengan bayar gede banget. Itu kan gak panjat sosial. Iya. Maksudnya kayak mereka. Ya berarti itu simbiosis mutualisme dong. Sama-sama diuntungkan. Iya. Iya bener. Karena orang pulang sama-sama happy dua-duanya. Iya. Tapi yang sering kejadian ya sekarang ya. Orang-orang tuh suka pakai X tau gak lo? Coldplay X BTS. Paling baru. Iya. Kenapa ya? Kenapa? Kalau zaman dulu mungkin pakainya featuring. Ya gitu, gak sih? Iya. Sekarang pakainya Coldplay X BTS nih, kayak kita ngambil case paling baru aja gitu ya. Iya. Kenapa pakai X ya? Mungkin itu lebih kayak term yang muncul di dunia apa ya? Mungkin fashion baru mau bilang fashion gitu. Itu kan kayak brand A, X brand B, akhirnya ketika itu kan kayak kolaborasi juga. Makanya ketika di musik juga jadi seperti itu kali. Jadi mempersingkat aja gitu. Bener. Mungkin tulis featuring kan terlalu panjang untuk kayak dikredit untuk ditulis di ini gitu kan. Gitu. Apalagi kalau nama bandnya panjang gitu. Iya benar-benar. Gitu kan. Jadi lebih gampang, lebih kayak singkat. Isyana X Dead Squad. Kalau Isyana Sarasvati featuring Dead Squad, itu nanti title di Spotify-nya agak terlalu panjang. Betul. Iya, misalnya dimana kita sekarang tinggal di dimana headline atau thumbnail tuh berpengaruh banget kan. Jadi yang X kan simplify anything kan, simplify everything. Jadi kayaknya untuk kepentingan social media gitu sih. Tapi kalau cross genre gitu kalian ngelihatnya gimana sih sebagai musisi gitu ya? Lo ngelihat contohnya kayak tadi ya Isyana Sarasvati sama Dead Squad itu kan cross genre. Atau case lo nih, lo kolaborasi sama Mattermost. Ini cross genre dong. Gimana tuh lo ngelihatnya dan kenapa kepikiran akhirnya oke gue pengen kolaborasi sama Mattermost ah? Sebenarnya gak ada alasan tertentu sih, cuman gue kadang dulu kakak gue tuh suka ngajarin kalau deketin cewek. Ini out of context sedikit, cuman ada hubungannya. Kita seneng kok yang out of context. Biar editornya pusing. Kalau deketin cewek, kita harus beda. Dan gue approach-nya sama lah. Misalnya gimana cara beda. Ya gue coba, karena gue terkenal swing jazz gitu. Itu gue bedain aja deh dikit. Gimana biar gue gak kayak typical swing jazz. Tapi gue kolaborasi sama rapper di beat swing. Jadi gue pingin, itu intentionally sih gue pingin beda gitu. Jadi pengen bedanya itu akhirnya ditaruh di dalam sebuah lagu seperti ini? Yes. That's why dia kan biasa nyanyi lagu-lagu trap lagu-lagu trap yang kenceng banget gitu. Terus sekali-sekali dapet project swing kan. Jadi dia juga excited ya? Something new, jadi kayak we have to create something new lah every day kan. Jadi itu sih alasannya. Kalau lo gimana nih mas, ngelihat cross genre seperti ini? Gue jujur sebenarnya dulu tuh waktu gue masih SMP tahun 95, 94 itu ada kayak album yang bikin gue kaget banget. Karena itu soundtrack film Judge Dredd yang main Sylvester Stallone. Gila. Nah, ini kalau anak-anak zaman sekarang taunya Judge Dredd yang udah dibikin versi barunya. Nah iya, kan gue gak tahu itu kayak ngebuka perspektif gue dalam ngelihat musik. Kalau dulu ketika gue bermusik kayak gue suka punk, gue punk hard. Udah gitu. Die hard gitu, udah gitu terus. Gitu. Oke. Pas gue dapet album itu, gue ngelihat kayak kolaborasi lintas genre-nya tuh yang kayak tiba-tiba Aerosmith bisa kolaborasi sama Run DMC. Exactly kayak band rock ketemu sama band hip hop. Walk This Way. Nah exactly itu. Itu tuh kayak maksud gue, jadi gue udah ngeliat memang dari dulu, ternyata boleh ya gitu ya. Kita tuh sebagai musisi tuh justru gak boleh cuman mengkotak-kotakan dalam berkarya gitu. Lo harus bisa push the boundaries, push the limit gitu. Karena dengan gue ngeliat itu tuh kayak, oh berarti gue boleh nih kalaupun gue ngeband punk, kalau tiba-tiba temen gue nge-rap, gue boleh dong kolaborasi. Terus gak lama kemudian pas gue lagi ngeband tiba-tiba muncullah ada hip metal gitu yang kayak gabungkan hip hop dengan metal gitu. Hip metal ada dulu kayak Limp Bizkit gitu-gitu. Itu Limp Bizkit 2000. Nah iya. Fred Durst. Nih.
Nah itu kayak gitu. Jadi Millennium gue Millennium. Oh iya. Bukan Millennium original. Jadi muda, tanggung, tua. bukan saya yang bilang. matang. Mature. Tapi seru sih. Gitu, tapi maksud gue gitu. Jadi kalau gue pandangnya itu jadi kayak, kalau lo mau berkarya, ya you have to push your limit gitu. Jangan cuman stick di kotak itu doang gitu. Oke. Gitu. Tapi pernah gak ada, kayak kalau misalnya tadi Adi, karena udah cerita pengalaman cross genre gitu ya. Kalau dari lo sendiri, dari karir bermusik lo gitu ya, ada gak pengalaman cross genre seperti itu? Sebenarnya apa semua? Bukan based on genre, malah kayak kolaborasinya sama pemain film. Yes. Iya sih. Yes. Antara Basro. Sama Dian Sastro. Cuman Dian memang anak band kan dari dulu gitu. Dia emang dari dulu ngeband gitu. Jadi gue udah tahu gitu kalau sama Tara, sama Joe Taslim. Joe Taslim tuh nyanyi di satu single Disgoria. Sama Fathia Izati. Sama Fathia Izati juga gitu. Oh, yang mana? Judulnya Simfoni Rindu memang. Simfoni Rindu. Itu lagunya tahun lalu. Oke. Ya seperti itu. Jadi maksud gue itu jadi bukan based on genre lagi, udah based on apa ya? Occupation. Idenya dari mana Mas itu? Misalnya ide awalnya. Awalnya gini, kalau as simple as kalau Tara, gue ngefans sama film-filmnya. Gue suka banget film Perempuan Tanah Jahanam gitu. Tara Budiman, bukan? Wah, bukan. Distara. Lebih lawas lagi. Toko CD. Gue sempat main situ kok. Sempat. Itu kayak as simple as gue suka sama karya-karya di film, terus kayak kemudian pas kita lihat dia ternyata juga ada interest di musik. Ya udah kita ajak gitu. Yuk bikin sesuatu yuk gitu. Lebih ke situ karena gue menghormati dia sebagai seniman dan kita ngerasa kayaknya dia juga punya potensi untuk mutual respect. Ya, exactly. Seperti itu. Gitu. Dan emang banyak sih contoh-contohnya dari karya kedua musisi yang ada di meja kita ini. Sebenarnya lo boleh ngecek sendiri gitu kan. Ada di Spotify, ada di YouTube gitu ya. Tapi cek juga MLD Podcast. Oh, harus dong, jangan lupa. Langsung ya, jangan lupa tuh ya di MLD Podcast bisa di follow di Spotify, subscribe di YouTube. Jangan lupa loncengnya dibunyiin supaya bisa ngelihat video-video terbaru. Apalagi video kita MLD Podcast X Merdi X Adhikara. Wah, mantap. Keren. Tapi kan kalau gue beralih ke lo nih, Bang. Itu harus ada manggungnya tuh. Oh iya. Iya. Harus ada manggungnya tuh. Gue bisa jadi MC sih. Nah, bisa. Yeah, what's up. Udah gitu doang. Kerjaan gue gitu doang. Gak guna. Tapi selain kita ngobrol-ngobrol barengan sama lo seputar Discoria gitu ya. Ada sebuah project bisa dibilang juga ya, Blow Jams ya. Pengen ngobrol sedikit soal Blow Jams nih. Ya, boleh. Itu juga bisa dibilang sebenarnya salah satu ke-BM-an lo dari dulu ya. Betul sekali gitu. Itu gimana tuh? Sebenarnya itu gue melihatnya gini. Gue dari dulu kan selalu pernah ikutan di musik yang ngeband, DJ. Gue ngelihat anak techno, anak metal, anak hardcore, anak punk. Semua itu punya kesamaan satu. Apa? Pasti punya playlist lagu cinta. Nah buat gue itu sesuatu yang harus diangkat. Karena menurut gue scene DJ atau klub scene itu semuanya hanya terpaku pada ya udah seperti itu. Nah tapi gak pernah ada DJ yang memainkan lagu-lagu cinta. Disitulah gue bikin Blow Jams. Dan gue berkolaborasi dengan beberapa teman gue yang juga memiliki interest yang sama. Iya. Mas Nikita Dompas ya? Betul, dengan Nikita Dompas. Namanya Blow Jams. Blow Jams. Kenapa tuh namanya Blow Jams? Itu kayak slow jams yang ditiup-tiup gitu. Lo kalau lagi denger lagu cinta lo pengen kuping lo ditiup gitu. Singkatannya apa sih Blow Jams? Blow Jams gak ada singkatan sih. Tapi kayak BM. Iya kayak BJ. BJ kan itu kayak ya gitulah. Tapi kalau lo tadi sedikit cerita selain sama Mattermost pernah barengan sama Afgan pernah itu. Barengan sama Topati juga. Yes. Dan ada gue lihat satu video lo ketika lo bawain lagunya Mas Chandra Darusman. Iya. Iya kan? Ya. Itu kolaborasi dengan musisi yang bisa dibilang senior gitu ya. Bawa beban gak buat lo? Beban sih enggak sih, cuman takut kali ya. Takut kenapa? Rasa takut ya, karena kita yang anak baru, it's any human nature banget. We have something to prove, something to be. Gue mesti buktiin nih kalau gue ada gitu-gitunya lah. Ada pressure-nya lah. Cuman kayak people at the top tuh mereka ngeliat bawah tuh yang kayak justru
it's not what we think. It's not how we think they are gitu. Mereka welcome yang kayak gitu-gitu. So humble ya. Humble banget. Maksudnya mereka yang udah di atas banget tuh justru yang kayak ngeliat ke bawah tuh yang kayak gitu loh. Bukan yang kayak siapa lu. Tapi yang kita takutin tuh dia bakal gitu kan. Tapi ternyata mereka yang open heart, open arms. Mereka nerima kita. Jadi yang kayak it's part of growing lah as a musician, as a young musician kayak gue. Jadi kayak rasa takut, rasa beban sih enggak lah. Of course beban. Enggak cuman takut aja, fear of judgment kali ya. Fear of judgment, fear of failing, insecure. Kayak gitu sih. Itu ada tuh kayak gitu tuh? Ada sih, ada. I have to say ada sih. Karena when you're talking kayak seorang Chandra Darusman, very legendary, very fun. Dia orangnya seru juga. Bapak-bapak banget sih. cuman ya orangnya, ya maksudnya kita gak expect. Maksudnya kita pernah lah, once Mas juga pernah, paling Mas Merdi juga pernah kayak kita ngelihat orang tuh takut tapi ternyata pas udah ngobrol ternyata mereka sesantai itu. Gak sekaku itu. And it happens a lot to me gitu karena kayak when you're working with Tohpati atau Chandra Darusman atau Dira Sugandi or whatever kayak kita takut mereka mikir gimana, ternyata kenyataannya gak sama sekali. Mereka yang kayak anak baru aja sih belajar sama gue gitu loh. Yeah, so that's how I feel. Jadi fun ya? Fun. Tapi lebih ke a fun experience kali ya. Bukan a fun thing to do. Cuman kayak fun karena kalau fun thing to do kan ada rasa takut tuh gak enak kan. Jadi so it's a interesting experience kali ya. Jadi nagih gak sih menurut lo untuk kolaborasi lagi? It's up and down sih. Kadang lagi pingin sendiri, kadang lagi pingin. So ya jadi kayak kolaborasi is a nice thing to do. Cuman kayak I like it balanced. Jadi kadang kayak I have more time to do myself. Jadi terus kayak kolaborasi itu ya 50-50 lah. Gak harus kita kolaborasi terus. Jadi kayak ya to me gitu sih kalau gue pribadi. Tapi kenapa ya sekarang tuh kita ngelihat banyak banget kolaborasi terjadi. Dan di waktu yang singkat. Mungkin emang kolaborasi atau featuring emang udah terjadi dari dulu. Tapi akhir-akhir ini kita ngelihatnya keseringan. Atau mungkin kebanyakan gitu. Kenapa ya Mas ya kalau menurut lo? Kalau gue ngelihatnya apa ya? Kayak jadi mungkin gini, kalau dulu ya mungkin ketika lo mengharapkan sebuah karya dari musisi, itu kita bicara album kan. Album tuh jadi bener-bener kayak 10 lagu, jadi pengerjaannya lebih lama gitu. Nah, dan ditambah kalau dulu itu kan akses informasi gak secepat sekarang kan. Jadi ditungguin banget, prosesnya tuh berasa banget. Kalau sekarang tuh kan karena akses informasi udah cepat banget, orang tuh jadi bisa terbuka terhadap apa aja. Kalau dulu kan begitu lo suka A, ya udah lo kan A itu terus gitu. Tapi kalau sekarang kan lo bisa suka genre A, tapi lo di satu sisi juga lo bisa dengerin genre B karena kan cepat informasinya. Nah, menurut gue kolaborasi itu adalah bumbu yang pas untuk supaya orang tuh jadi langsung ketika lo nyobain makanan tuh langsung berasa gitu loh. Jadi kayak kalau dulu kita mikirin satu album, konsepnya semua itu, nah ini semua sekarang, semua yang dipikirin dalam satu album itu sekarang dituangkan ke dalam satu lagu doang, satu single doang gitu loh. Jadi segitu preparationnya, segitu packnya sampai, oh ya udah berarti kolaborasi juga harus di-include di situ gitu. Kalau dulu kan mungkin dari 10 lagu, let's say hanya 2 mungkin yang kolaborasi dengan siapa, yang sisanya sendiri. Tapi kalau sekarang tuh karena mau di-packin supaya keluarin single aja, disitulah jadi udah pasti ada kolaborasi. Gue ngeliatnya seperti itu ya, supaya berasa gitu, supaya orang cepat langsung nengok, cepat inget, cepat langsung. Karena kan cepat begitu loh keluar single hari ini, tapi besok ada siapa lagi yang keluar single. Jadi kayak kadang. Apalagi itu ya, New Music Friday ya. Nah, setiap minggu selalu ada musisi baru yang rilis karya gitu ya. Betul. Jadi ya industrinya juga ya, yang bisa disalahin gitu ya. Berkembangnya ke situ gitu. Jadinya gue ngeliat udah ya seperti itulah pakemnya gitu sekarang. Nah kalau menurut lo gimana nih? Banyak kolaborasi ya tadi. I think, semua orang pasti inspire, every musicians inspire each other. Alright. And I think dengan banyaknya, jadi bener kata Mas Merdi gitu. Dan sebuah tren sih, enggak ya, karena udah dari dulu kan sering banget kolaborasi. Cuman kayak, karena I think it's manajemen label yang kayak mikir gimana nih kita. That's why it happens, especially di pop industry ya. Pop industry kan bener-bener collaborations. Gara-gara social media, I think itu kepentingan publikasi aja lah. Trennya.
Oke. Especially di pop industry ya. Jadi berarti nggak 100% proses kreatif ya? Ada kepentingan bisnis juga di belakang itu ya? Pasti. Oke. Pasti. Oke. Itu ada kok. Maksudnya iya. Sorry. Gimana? Pelaku musiknya jangan dijudge sih menurutku. Iya. Cuma masalah gini, kita sebagai penikmat cuma ngelihat musisinya. Iya. Nah sebenarnya di balik musisinya banyak orang-orang yang juga campur tangan, berkepentingan gitu ya. Karena gue pribadi, sorry gue bakal cerita mungkin sedikit personal lah. Karena gak apa-apa. Panjang gak apa-apa. Karena gue sebagai musisi kadang resah gitu. Kadang resah di mana kayak, aduh ini gue bakal itu bodo amat lah. bodo amat. Gue kayak, ayo Dik, sama ini, ntar nama lo naik gitu. Oke. Nama lo naik. Oke. Tapi waktu itu gue inget banget, gue ngobrol sama orang, gue namanya X lah. Dia bilang, kita sebagai musisi tuh yang kita ngeliat Apple, brand Apple. Produknya tuh mereka bisa long lasting karena produk-produknya. iPhone, MacBook. Dan kita sebagai musisi yang bikin kita sukses dan long lasting itu produk musik kita. As in your work of art. Our music gitu. Dan kadang gue suka bingung. Kadang intention orang tuh lu pengen brandnya didengar atau produk-produknya yang didengar. Oh, ngerti gak sih? Okay. Jadi itu yang paling gue resah sih. Kadang kayak oke, collab sama ini gitu-gitu bla 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 bla. Cuman intensi kita sebagai musisi gak pure jadinya. Kita kan pingin produk kita didengerin. Our music, our work of art gitu. Jadi kayak kadang gue suka bingung. Gue nggak bilang ini budaya Indo atau budaya gimana. Cuman yang mau di marketing tuh musiknya atau brandnya. Ngerti gak sih? Oke. Itu yang gue rasain sih. Ini berat nih. Jadi pertanyaannya musiknya atau brandnya? Iya. Wow. Jadi kadang nggak. Iya. Jadi karena kita ngelihat kayak products kayak produk mereka misalnya brand apa, produknya handphone. Handphonenya bagus banget, mereka long lasting. Kan kita juga musisi, kita cari duit cari makan, duit tuh dari our music, right? Dan kadang kita kurang peduli sama produk kita gitu, produknya kita sendiri. Kita cuman care brandnya terkenal, tapi once udah unheard ya nggak ada, mereka nggak ada yang nothing to sell. Itu sih yang gue rasain. Di-press lagi bisa gitu. Iya, jadi kayak maksud gue musiknya lo mau terkenal atau mau musik lo dengerin. Gitu loh. Itu yang gue rasain sih. Seperti itu. Mau terkenal mau musik lo dinikmati sama banyak orang. Iya, karena kalau emang mimpi lo pengen lo sell out Madison Square Garden, lo harus fokus ke produknya. Iya benar. Nama lo didengar, tapi musiknya gak ada yang tahu, siapa yang mau dengerin lo live gitu loh. Iya sih. Itu yang gue rasain sih. Itu tuh jadi kadang lo memang ketika lo mau bikin lagu ini emang udah langsung pengen menuangkan perasaan lo aja, atau memang pengen lagu ini dikenal banyak orang gitu. Seperti itu kan. Jadi itu balik lagi ke lo nya. Kalau gue case-nya jadi agak beda. Gue kan bukan penyanyi, tapi memang DJ kan. Jadi memang ketika mau bikin lagu harus ada yang nyanyi. Jadi kalau gue memang harus ada kolaborasi. Kalau gue seperti itu gitu. Jadi tapi gue ngerti kalau misalkan kayak Adhikara bilang tadi, ya memang pertanyaannya harus balik lagi ke lo dulu. Lo pengen punya karya yang memang lo meaningful buat lo, yang akhirnya bisa jadi meaningful buat orang lain juga. Atau memang as simple as begitu lo pengen punya karya, terus besok lo bisa langsung tur keliling Indonesia gitu. Kayak gitu. Jadi ya kalau udah mau langsung tur keliling Indonesia kan berarti lo harus ada aspek viralnya. Iya benar. Disitulah manajemen punya peran bahwa kayak oke, kalau lo mau viral, berarti lo harus kolaborasi dengan si ini ya. Supaya naik nama lo. Iya, exactly kayak gitu. Iya. Jadi balik lagi memang gitu. Dan balik lagi yang kita tentu jelasin gitu ya. Jangan dilihat cuma musisinya. Karena di belakang sana banyak orang-orang yang juga ya ngatur ini semua. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngomong ke lo gitu. Lo sebagai seorang DJ nih. Terus lo perform let's say di clubs, festivals, pensi, prom night, segala macam itu ya. Promnya Adhikara. Ini fun fact banget. Promnya Adhikara. Bang Merdi. Dan sangat berkesan ya. Itu sangat berkesan. Dari kita ngobrol gue kayak, itu salah satu prom yang sangat berkesan buat gue pribadi. Berkesannya kenapa? Gara-gara apa? Karena ada request yang gue gak nyangka sama sekali dilontarkan. Di prom
sekolah bisa tahu lagu dari Irianti Erning Praja atau Rafika Duri gitu. Waduh. Buat gue itu kayak gue pun gak tahu. Nah, maksudnya itu buat gue pun juga bukan kayak lagu yang sering gue dengerin, tapi gue tahu gitu karena gue emang dengerin kayak gitu. Oke. Gitu. Lo berarti mainin lagu dari musisi-musisi tersebut. Betul. Gitu ya? Itu bisa dibilang kolaborasi nggak? Karena kan lo muterin lagunya di event tersebut, di event-event yang lo jalani, itu bisa dibilang kolaborasi nggak sih sebenarnya? Sebenarnya enggak kalau itu menurut gue, karena maksudnya itu kayak part of DJing culture kan. DJing culture kan memang dari dulu emang memutarkan lagu kan. Cuman trennya bergeser. Kalau dulu DJ kan hanya mentok lagu jeduk. Makin kesini kan elemen musik pop itu udah masuk ke dalam part of DJ culture. Jadi memang udah makin banyak lagu yang ada vokalnya, yang lebih nyanyi. Jadi kalau menurut gue sih itu mungkin bukan kolaborasi. Lain halnya kalau kayak gue ketika dulu gue mainin lagu Faris RM. Sampai akhirnya ketika gue bisa kenal sama Faris RM personally, terus akhirnya kita jadi bisa duduk bareng. Kolaborasi bareng. Kita nge-remix bareng lagunya dia, terus akhirnya kita tampilkan, kita live PA, kita DJ set, lagu-lagu yang tadi kita remix di studio, terus dia nyanyi gitu. Nah itu baru kolaborasi buat gue. Oke. Ya, kita berharap seperti itu. Bener. Kita pengennya ada, dengan kita mainin lagu-lagu ini, ada yang kita bisa kolaborasiin lagi, yaitu musisi-musisi yang lagu-lagu yang kita mainin gitu. Siapa tahu ya abis ini selain Faris RM ada musisi-musisi lain gitu ya. Iya, musisi-musisi yang selama ini cuma dimainin aja. Betul. Bisa bikin project bisa seperti jadi itu. Bikin project bareng. Karena gitu. berarti gini, lo muterin lagu-lagu dari musisi-musisi yang lo grew up listening Betul. to the songs, right? Yep. Jadi lagu-lagu pop di zaman itu, di masa lo puterin dan ada rasa yang beda ya kalau berhasil ketemu dan gak cuma itu, lo main bareng sama mereka. Betul, sama kayak apa yang tadi Adhikara bilang ketika gue juga ketemu Faris RM, ya gue gak bisa ngomong dulu gitu, tapi ketika akhirnya duduk bareng dia kayak langsung buka, lo dengerin apa lo? Oh gue dengerin ini ya, kalau gue dengerin Gino Vanelli, oh gue suka Love Unlimited Orchestra, ya udah yuk gimana kita bikin bareng, akhirnya gitu. Itu kayak akhirnya malah dirangkul gitu, padahal gue umurnya kan terpaut jauh juga gitu, jadi sama gitu, malah dirangkul gitu untuk kolaborasi. Lo ngerasain gitu juga, kayak dirangkul gitu, atau ngerasa gini, kolaborasi jadi dalam tanda kutip sesi mentorship buat lo? Gue ngelihat semua pertemuan gue sih, ini bukannya sok-sok gimana ya, cuman it's a learning experience lah. Kayak gue, ada yang bisa dibelajarin ya? Pasti, jadi kayak kalau gue ngelihat semua yang di atas gue pasti seorang mentor lah. Pasti a mentor at certain aspects. Misalnya gue ngelihat ketemu lo atau gimana, ketemu siapa. Oke, public speaking lo bisa ngomong tanpa teks ya. Gitu lah. Lumayan. Jadi kayak dipelajari pasti. Every time gitu. Tapi kalau karena gue musik tuh sebuah yang, bukan sebuah sih, musik tuh sentimental banget buat gue. Jadi kayak gue ngeliatnya, it's a fun learning experience gitu. Karena gue pasti grow dari semua experience gue. Jadi kayak gue ngeliat, mungkin bukan mentorship, tapi kayak it's a learning journey gitu buat gue sampai gue tua nanti punya anak dan lain-lain gitu sih. Jadi ada learning experience-nya, ada proses tukar ilmunya di sana gitu ya. Berarti supaya kolaborasi itu gak terdengar dalam tanda kutip asal. Sesama musisi yang ingin berkolaborasi harus ngeliat dulu dong value-nya apa nih. Gitu ya. Jadi itu mungkin bisa jadi solusi untuk orang-orang gak asal bilang, kolaborasi mulu. Kalian sebagai musisi juga harusnya sama-sama tahu value-nya masing-masing gitu ya. Ya, betul. Dan outputnya akan terdengar kok gitu. Maksudnya nih, frankly speaking juga dari semua karya Diskoria yang ada, gak semuanya jujur menurut gue berhasil juga kok gitu. Iya, gue ngerasa ada, gue juga belajar gitu. Kolaborasinya gak semuanya benar-benar sesuai dengan apa yang ada di pikiran gue sebelumnya gitu. Tapi gue berusaha jujur, ya udahlah itu karyanya gue gak mungkin kita redo lagi atau kita tambal sana tambal sini gitu, enggak. Ya udah, kalau memang ada lagu yang ternyata nggak segitu ininya, orang nggak terlalu kena, ya nggak apa-apa. Itu part of our learning proses juga. Jadi oke, mungkin yang ini kurang ini, kita coba lagi nanti di yang berikutnya seperti apa. Cuman kayak tadi gue bilang, gue harus ada kolaborator pasti, karena nggak mungkin gue yang nyanyi. Lo nggak kepikiran nyanyi sendiri? Oh bakal bubar, langsung di demo bubar nanti Diskorianya sama fans. Kalau gue boleh tambahin juga, maksudnya kayak gue kalau gue pribadi sih. Gue pernah lah kayak ada iming-iming pin kolaborasi sama A. Cuman dong. Jangan. Kita ada workshop dan lain-lain lah. And I mean, kalau gue gak apa-apa lah kalau misalnya dia nonton ini juga. Tapi gue realize pas
workshop tuh pas kita bikin lagu tuh garing banget gitu. Garing banget maksudnya dalam artian kayak gak sefrekuensi aja gitu. Dia mikirin A, gue mikirin B. Dan I think kolaborasi jangan dirilis kalau emang kedua pihak tuh belum yakin. Ngerti gak sih? Karena kayak gue salah satu penyanyi yang kayak gue kolaborasi itu baru sekali. Karena itu alasannya juga kalau dari awal udah gak terlalu enak tuh. Iya sih. Frekuensi udah gak nyambung. Iya. Nanti kerasa di pendengar, dengerin dari cara nyanyi, dari pilihan-pilihan sound. Kok dari, gini ya? Kok gini dari aransemen tuh gak kerasa pure, gak kerasa genuine. Jadi kayak mending gak usah dijadiin gitu. Jadi apa yang harus ada supaya gini, karya yang kalian buat dalam kolaborasi itu terdengar gak kayak just another collaboration? Ya memang workshop penting sih, maksudnya workshop itu penting. Nyatuin frekuensi gitu gak sih mas? Nyatuin frekuensi betul, maksudnya akan lebih bagus lagi ya sebelum workshop memang udah harus ketemu dulu lah gitu, lo tahu dulu. Itu gak sifatnya kerja banget gitu gak sih? Prosesnya gimana sih biasanya? Kalau dari lo sendiri, biasanya gimana? Kalau gue tuh lebih kayak, memang ya pertama kita approach dulu, kemudian kita ngobrol dulu. Tapi gini, kalau di Diskoria memang kolaborator penyanyinya memang akhirnya memang udah banyak yang terima ini lagunya udah seperti ini, tinggal nyanyi gitu. Cuman sebelum lagunya jadi pun kita udah kasih tahu dulu ceritanya. Nih cerita lagunya tentang ini, liriknya tentang ini, dan referensi yang kita bawa tuh si ini supaya dia dengerin dulu. Jadi dan kita berusaha, tapi kita nanya juga bukan tinggal ngasih. Nih kalau kita kasih referensi seperti ini lo cocok nggak? Gitu. Kalau emang lo cocok dan lo ngerasa ini lo, yuk kita coba gitu. Cuman bener kata Adhikara tadi, sebenarnya kalau memang lo ada ngerasa kurang ini, jangan diterusin gitu. Cuma kalau kita selama ini ngerasa oke, tapi memang ketika outputnya keluar, mungkin ada beberapa yang gak seperti bayangan kita. Tapi ya kalau buat kita akhirnya kita kayak ya udah gak apa-apa. Itu kita berusaha jujur dengan diri kita. Ini lagu yang kita rasa saat pas, soalnya pas rekaman kita gak ngerasa ada apa-apa. Cuman tapi ada faktor yang kita pelajari lah. Oh ternyata kalau sama yang ini sebenarnya harusnya waktu di studio kita begini ya gitu. Kita baru belajar seperti itu. Oke. Dan gitu. Banyak juga sih yang sneak peeknya ada di social media. Iya betul. Di gituin ya. Iya. Oke, kayak kita nih podcast itu juga ada di sneak peeknya di social media. Oh gitu. Iya, jangan lupa di follow di @MLD Spot. Jangan lupa ya. Udah follow. Udah. Udah follow. Hah? Udah follow belum? Habis ini. Buka sekarang. Tadi suruh airplane mau tadi. Biar gak berisik. Bener. Tapi semuanya bisa didengerin di MLD Podcast. Ada di Spotify kita di MLD Podcast. Di YouTube channel di MLD Spot TV. Dan juga di Instagram di @MLD Spot. Kalau proses lu gimana untuk kolaborasi itu biasanya gimana sih? Kalau gue kolaborasi tuh terakhir tuh nanti ada beberapa kolaborasi yang upcoming. Cuman beberapa gak cuma satu berarti? Iya ada 2 lah. Oke. Ada 2. Oke. 3 sama Mas Merdi. Kamu kita ngobrol nanti. Oke, tadi gue udah GR banget. Tahu kenapa? Nomor lu berapa? Gue GR banget. Ayo mas. Ayo dengan senang hati gitu. Cuman yang kayak kalau gue nih, especially ada gue ngomongin produksi yang kedepannya aja ya, kolaborasi. Jadi kita ada kolaborasi sama dia seorang aktor. Gue ajak dia makan dulu. Gue ajak dia makan dulu. Gak langsung ke studio ya? Enggak, gue ajak makan dulu. Terus karena gue have to be sure karena dari pihak manajemen, pihak manajemen tuh kayak oke, ini ada yang tertarik nih kolaborasi dan lain-lain. Terus gue kayak ayo kita makan dulu dan akhirnya kita sefrekuensi dan music walaupun dia jauh lebih terkenal dibanding gue ya kasarnya. Cuman gue yakin 1000% mungkin orang bakal ngejudge gue pansos lah karena orang gak ada expect gue sama dia. Gak apa-apa gak tapi kalau di judge kayak gitu? Gue gak apa-apa karena gue tahu proses kreatifnya itu dari A sampai Z. Kayak gimana kita benar-benar kolaborasi, dia nyumbang beberapa melodi, gue nyumbang beberapa lirik, dia nyumbang beberapa lirik. Dan itu selama gue tahu gue tanda kutip gak salah, orang gak bisa ngejudge gue salah lah. Gitu sih. Karena gue pribadi gue tahu misalnya apa yang gue lakuin bener. Kalau ada yang bilang salah, gue pribadi gue tahu bener lah. Jadi gue EGP lah gitu lah kasarnya. Mau pikirin ya. Jadi kayak musik-musik gue. Iya gitu. Proses kolaborasinya gue sukanya yang bener-bener 50-50 lah kasarnya kontribusinya. Jadi intinya
intinya gue gak kolaborasi harus dua-duanya, dua pihak tuh mau lah kasarnya. Jangan sampai ada satu yang ngerasa gak diuntungkan terus dia gak mau. Jadi kan kesel aja gitu. Oke. Ini seru banget ngobrol sama kalian karena kita tahu berbagai macam perspektif seputar kolaborasi gitu ya. Kalau dari menurut kalian nih sesama musisi, kolaborasi yang baik itu adalah kolaborasi yang titik. Yang pasti harus dua arah sih. Itu pasti harus dua arah. Maksudnya kalau kita udah bicara satu karya itu kita gak bisa kayak terlalu memaksakan dia lo cuma tinggal datang ngisi ini, lo cuma tinggal datang ngisi ini, tapi tetap kayak udah harus tahu story di balik lagunya, lo harus tahu kenapa bisa sampai melodinya seperti ini, terinspirasi dari mana, maksud gue harus dua arah. Jadi seperti tadi Adhikara kayak makan bareng gitu, untuk kita ngobrol, untuk tahu seberapa kita bisa nyambung gitu, itu penting sih. Jadi gak cuman kayak cuman nyesuaiin jadwal, lo ngisi datang, tak udah. Buat gue itu bukan kolaborasi, itu cuman kayak itu doang. Tapi kayak udah harus story di belakang karyanya ini, setiap orang yang terlibat di pengerjaannya harus tahu dan harus minimal bisa merasakan lah seperti apa gitu ceritanya. Dari lo gimana nih? Kalau gue kolaborasi itu yang baik tuh kalau misalnya kedua pihak tuh udah tahu mau apa gitu. Si A tuh terkenal dia merah banget. Si B dia terkenal biru banget. Dan karyanya warna baru. Jadi warna ungu. Jadi menurut gue kolaborasi yang baik, konklusinya sih saat dua pihak tuh udah mau jadi apa, udah tahu directionnya mau kemana gitu. Apa yang kita bisa buat bareng dengan pengetahuan lo, dengan pengetahuan gue, apa yang kita bisa buat bareng. Gitu sih. Jadi udah jelas lah arahnya. Lo mau udah tahu mau apa gitu loh. Karena I was a young kid dulu. Gue pernah kolaborasi. I was a very young kid. Gue nggak tahu mau apa gitu. Gue nggak tahu arah gue. Akhirnya nggak terlihat di karyanya nggak ada guanya sama sekali. Ngerti nggak sih? Karena gue nulis sama ini, whatever lah kayak gitu-gitu. Oke. Dan itu karena I was very shy, very nggak berani apa-apa. Nggak berani ngomong ya? Nggak berani ngomong. Jadi dan gue nyadar kayak gue sama aja dengan anak kecil yang nggak tahu mau apa, ngikut aja gitu. Jadi akhirnya nggak ada warna gue sama sekali di lagu-lagu itu. Terakhir nih, berarti menurut kalian kolaborasi itu penting atau enggak untuk menjadi seorang musisi di industri musik Indonesia? Selama penempatan kolaborasinya itu benar, kayak tadi bisa membuat karyanya sesuai dengan apa yang kalian canangkan, nggak cuman sekedar yang penting collab aja, yang penting pansos gitu ya. Betul, jangan asal itu menurut gue itu bagus, malah menurut gue bagus gitu. Itu sih gue. Gue 100% setuju sama Mas Merdi. Bersama dengan aktivitas lo, musik-musik era-era 80-an atau mungkin sebelumnya gitu ya. Dan juga dengan jazz yang dibawain sama Adhikara, dengan genre-nya yang bisa dibilang pilihan yang lumayan berbeda dari anak-anak di usia lo. Ya kan? Apakah ini adalah salah satu langkah yang kalian lakukan untuk preserving karya-karya musik-musik Indonesia? Kalau gue pribadi lebih kayak pengen musik Indonesia bisa didengerin terus sama semua orang gitu, nggak ketinggalan sama musik Barat. Jadi kalau gue mungkin nggak akan terlepas dari era atau genre-nya, tapi gue cuma pengen preserve musik Indonesia dipakai buat senang-senang bareng gitu, jogetan bareng kalau gue gitu. Dari generasi bokap-bokap, orang tua sampai anaknya. Iya, kalau asik sih party bareng gitu ya. Betul. Oke, lo gimana nih? Gue pribadi kayak alasan gue gak sedalam itu sih. Gue gak mencoba untuk preserve apa-apa sih. Karena gue, dan maksudnya gue gak sama kayak Bruno Mars dulu. Ngeluarin lagu Count On Me. Sekarang 24K Magic. Gue gak bilang gue sama kayak dia ya. Cuman gue lebih ke, kayaknya jazz itu learning curve aja sih buat gue. Karena kebetulan suara gue dalam. Terus terus bokap gue suka. Bokap gue suka juga. Terus jadi kayak gue kenapa milih jazz tuh juga gak ada alasan yang sentimental atau alasan yang dalam. Cuman lebih ke memanfaatkan organ tubuh. Gitu sih. Terus kayak ya gue gak ada sih, gue gak ada alasan gitu sih. Jadi gue I just like it lah. You just like it and you just want to keep making music. Iya, jadi kayak gue
regardless komentar orang kayak gue jazz, gue nggak pengetahuan gue soal jazz juga nggak banyak gitu. Jadi kayak kalau emang ada orang yang anggap gue jazz tuh nge-preserve lagu itu, artinya purpose gue sebagai musisi lebih tinggi aja sih, lebih ada gitu. Cuman gue pribadi I just like it. Oke. Gitu sih. Ada suatu hari gue lagi ujian, gue nggak masuk ujian ya, gue nggak masuk buat semingguan lah. Gue gak masuk sekolah. Terus karena gue gak masuk sekolah, bokap gue tahu akhirnya. Terus gue gak boleh main musik lagi lah. Gue gak boleh main musik. Terus bokap gue tuh orangnya tuh harus dibaikin dulu. Biar gini. Nah bokap gue suka banget Sinatra, Bublé. Nah akhirnya gue sama sekali gak suka jazz. Gue nyanyiin lagu-lagu favorit dia. Biar dibolehin bermusik lagi. Dan akhirnya bokap bolehin. Terus pada saat itu mantan gue sekarang, cewek gue suka banget, ternyata gue cocoknya lagu ini, ya udah gue nyanyiin jazz. Ngerti gak sih? Jadi bukan gak ada alasan yang kayak, gue lahir gue dengerin Ella Fitzgerald atau siapa gitu. Tapi simply because bokap gue gak bolehin musik, dan musik satu-satu yang dia suka jazz, dan kebetulan suara gue dalam, pas gitu. Jadi swing crooner, gitu-gitu lah. Jadi ya. Iya benar. Seperti kata Sinatra, that's life. Tapi berarti dari yang lo ceritain tadi, ya sebuah kesimpulan kalau misalnya itu adalah sebuah proses kolaborasi ya. Kalau gak gara-gara lo mengikuti kemauan bokap lo, ya bener, kan? Bener. Gak ada jalur musik yang sekarang lo tempuh gitu kan? Yes, benar. Nice. Dan ini jadi kayak kalau ditanya gue mau preserve jazz atau enggak, enggak, alasannya gara-gara you just wanna preserve your musical career. Iya. Intinya yang bisa diambil apa? Inspirasi datangnya dari mana aja. Betul. Kesempatan datangnya dari mana And aja. do what you like the most. Itu sih, itu aja sih. That's it. Itu bagus tuh buat jadi captionnya. Tapi udah banyak ya, basic ya. Well, thank you very much sudah ngobrol-ngobrol barengan sama kita di sini. Thank you juga. Senang banget bisa ngobrol seputar topik yang sama-sama kita bahas seputar industri musik di Indonesia. Kolaborasi. Mudah-mudahan setelah ini juga bisa jadi gambaran seperti apa kolaborasi berikut-berikutnya akan terjadi. Dan mudah-mudahan bisa jadi insight juga nih. Kalau misalnya seorang musisi mungkin ingin berkolaborasi, kira-kira apa aja yang harus terjadi, apa aja yang harus disiapkan. Thank you very much. Abang Merdi Simanjuntak, terima kasih banyak. Adik Revardi, udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Dan terima kasih juga udah nonton MLD Podcast yang terbaru. Jangan lupa bisa dengerin MLD Podcast di episode-episode yang sekarang dan sebelum-sebelumnya. Langsung di Spotify kita dicek, jangan lupa di follow di MLD Podcast. Oh ini ada di Spotify-nya? Ada dong. Gue follow deh. Ada. Bisa langsung di Instastory bang. Instastory langsung. Iya habis ini deh. Kan? Gue suka banget. Keren. Ngerokok lagi coba ngerokok. Ini kan? Yoi. Halus nih. Jangan lupa juga nih cek ke Instagram kita di @MLDspot. Langsung di follow buat dapat updatean konten-konten terbaru dari MLD Podcast. Dan subscribe juga YouTube channel kita MLD Spot TV. Bunyiin loncengnya, komen, share sebanyak-banyaknya buat nonton dan dengerin MLD Podcast yang terbaru. And last but not least, sama-sama ya. 1, 2, 3. And get yourself inspired by MLD Spot.